Prancis menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di Indochina mulai dari tahun 1840-an. Ekspansi kekuasaan Prancis disebabkan oleh keinginan untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah untuk menggerakkan industri di Prancis dan untuk menyaingi penguasaan industri Britania Raya. Semasa pemerintahan Prancis, golongan rakyat Vietnam dibakar semangat nasionalisme dan ingin kemerdekaan dari Prancis. Beberapa pemberontakan dilakukan oleh banyak kelompok nasionalis, tetapi usaha mereka gagal. Pada tahun 1919, semasa perjanjian Versailles dirundingkan, Ho Chi Minh meminta untuk bersama-sama membuat perundingan agar Vietnam dapat merdeka. Permintaan tersebut ditolak dan Vietnam beserta seluruh Indochina terus menjadi jajahan Prancis. Kelompok Viet Minh akhirnya mendapat dukungan dari banyak pihak dan berhasil mengusir Prancis dari Vietnam. Selama Perang Dunia II, Vietnam dikuasai oleh Jepang. Pemerintah Prancis, Vichy, bekerja sama dengan Jepang yang mengantar tentara ke Indochina sebagai pasukan yang berkuasa secara de facto di kawasan tersebut. Pada tahun terakhir perang, pemberontakan nasionalis berpasukan muncul di bawah Ho Chi Minh, melakukan kemerdekaan dan komunisme. Menyusul kekalahan Jepang, pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Prancis pada Perang Indochina pertama yang dimulai pada tahun 1945 hingga 1954. Prancis mengalami kekalahan besar pada pertempuran Dien Bien Phu dan dalam waktu singkat setelah ditarik dari Vietnam. Setelah pemerintah Prancis Vichy tumbang, pemerintah Jepang menggalakkan kebangkitan. Pergerakan nasionalis di kalangan rakyat Vietnam pada akhir Perang Dunia II. Vietnam diberikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Ho Chi Minh kembali ke Vietnam untuk membebaskan negaranya agar tidak dijajah oleh kekuasaan asing. Ia menerima bantuan kelompok OSS yang akan berubah menjadi CIA nantinya. Pada akhir Perang Dunia II, pergerakan Viet Minh di bawah pimpinan Ho Chi Minh berhasil membebaskan Vietnam dari tangan penjajah. Tetapi keberhasilan itu hanya untuk waktu yang singkat saja. Harapan Ho Chi Minh terhadap Amerika Serikat tersebut mendasarkan pada ucapan-ucapan Franklin D. Roosevelt yang menentang kolonialisme Eropa selepas Perang Dunia II. Franklin D. Roosevelt ingin agar rakyat negara-negara dunia ketiga menentukan nasib mereka sendiri. Ho Chi Minh pun mengirimkan surat terpisah kepada 12 petinggi Gedung Putih dan juga ke Komisi Luar Negeri Senat Amerika Serikat agar mereka memahami atau memberi dukungan moral untuk menyuarakan perjuangannya lepas dari kolonialisme Prancis. Namun, Amerika Serikat tidak membaca suratnya dan menolak permintaan bantuan dan justru melibatkan diri di Vietnam dengan membantu Prancis. Ho Chi Minh berhasil mengalahkan lawannya dalam pertempuran di Dien Bien Phu, 7 Mei 1954 dengan kemenangan telak. Setelah kemenangan tersebut, diadakan perundingan di Jenewa antara pihak Viet Minh dan Prancis, dan mereka menandatangani beberapa kesepakatan. Kesepakatan penting dalam perjanjian tersebut membagi Vietnam untuk sementara waktu menjadi dua dengan garis lintang 17 derajat sebagai batas. Orang-orang komunis di bawah Ho Chi Minh mendapatkan bagian utara, sedangkan rezim Bao Dai diberi wilayah selatan. Dalam perundingan tersebut juga disepakati tentang penyelenggaraan pemilu akan diselenggarakan 2 tahun lagi untuk menyatukan kembali negara tersebut. Amerika Serikat menentang penyelenggaraan pemilu nasional karena khawatir Ho Chi Minh akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, Amerika Serikat menolak untuk menandatangani persetujuan Jenewa. Dalam usahanya mengalahkan Ho Chi Minh, Chia menempatkan Ngo Dinh Diem yang fasistik untuk menguasai bagian selatan. Chia pun menyebarkan propaganda buruk tentang Ho Chi Minh, menakut-nakuti orang selatan bahwa Ho Chi Minh sedang mengerahkan orang-orang utara untuk menyerbu ke selatan. Informasi seperti ini diharapkan dapat turut memunculkan dorongan dari warga Amerika agar Amerika secepatnya melakukan tindakan terhadap Ho Chi Minh.
Sejarah mencatat bahwa Amerika pernah menelan kekalahan telak saat Perang Vietnam atau Viet Cong atau Indochina Kedua bermula pada tahun 1957. Secara perlahan, Amerika mengirim pasukan sedikit demi sedikit untuk membantu Vietnam yang saat itu masih dijajah Prancis. Puncaknya pada tahun 1965 ketika terjadi perpecahan antara kubu Republik Vietnam Selatan dan kubu Demokratik Vietnam Utara. Dalam hal ini, sebenarnya adalah perang saudara di Vietnam, tetapi lama-lama pihak di kubu utara yang merasa dirugikan karena keikut campur tanganan Amerika. Kubu utara memutuskan untuk meminta bantuan kepada USSR, Uni Soviet, sekarang Rusia. Disitulah awal dari perang antara dua negara adik kuasa antara Amerika dan Uni Soviet. Perang yang mempertaruhkan politik, ideologi, dan juga kehormatan bangsa sebagai negara adik kuasa. Kubu Selatan yang disekutui Amerika, Australia, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Filipina mulai berperang dengan kubu utara yang disekutui oleh Uni Soviet, China, dan Korea Utara. Banyak pasukan dari kubu selatan yang tewas, terluka, atau menjadi tahanan dari pasukan kubu utara. Sebagian besar pasukan yang tewas, terluka, ataupun ditahan adalah pasukan militer Amerika. Selama 5 tahun, pasukan dari kubu selatan yang terus-menerus menelan kekalahan dan kehilangan banyak prajurit akhirnya menyerah. Pada 27 Februari 1973, dengan menyerahnya Amerika, maka disepakatilah perjanjian damai. Setelah Perang Vietnam berakhir, maka disetujuilah pertemuan antara kedua kubu Vietnam yang berbeda visi untuk bersatu membentuk sebuah negara. Walaupun ideologi komunis dari Uni Soviet menjadi ideologi nasional, sampai saat ini masih banyak warga dari daerah Vietnam Selatan yang tidak menggunakan ideologi komunis tersebut, dan sampai saat ini masih berlangsung perlawanan dari sebagian warga Vietnam Selatan.